Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah ta'ala senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga malam hari ini kita bisa hadir pada kajian rutin kita ini, meneruskan dari beberapa bab yang terkait tentang fikih muamalah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu, 1 minggu yang lalu, kita sampai pada al-maddatus saminah, materi yang ke-8, yaitu tentang wakaf. Salah satu amal, salah satu bentuk kebaikan atau amal ibadah yang disunnahkan dan dianjurkan, dan wakaf ini termasuk salah satu amal istimewa. Kenapa istimewa? Karena wakaf ini memungkinkan seseorang untuk mendapatkan pahala, dan pahala itu akan terus didapati meskipun orang yang wakaf itu sudah meninggal dunia. Sebagaimana kita fahami bahwa ketika seseorang telah meninggal dunia, maka peluang untuk mendapatkan kebaikan, peluang untuk mendapatkan pahala itu sudah hilang, kecuali 3 perkara. Salah satu di antara 3 perkara itu adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Salah satu bentuk sedekah jariyah itu adalah wakaf. Maka ketika ada seseorang mewakafkan hartanya di jalan Allah, maka selama harta wakaf itu masih digunakan, masih dimanfaatkan, maka selama itu pula pewakif atau orang yang mewakafkan harta itu senantiasa akan terus mendapatkan pahala meskipun ia sudah meninggal dunia. Salah satu contoh konkret yang ada sampai hari ini adalah seperti sahabat Nabi, semoga Allah meridhoi kepada beliau, yaitu Utsman bin Affan. Beliau mewakafkan sebidang tanah di zaman Nabi, dan tanah itu masih ada hingga sekarang, dan tanah itu masih menghasilkan
Bahkan dari hasil tanah itu didirikan sebuah hotel yang cukup megah, 15 lantai, ya, ratusan kamar, dan hotel itu setiap tahunnya mendapatkan penghasilan rata-rata kalau dikonversi ke rupiah rata-rata sekitar 500 miliar. Dan itu dari wakaf, ya, dari hasil hotel, dan hotel itu dari wakafnya Utsman bin Affan. Coba saja kita membayangkan, saya membayangkan, tidak bisa membayangkan. Meskipun saya sampaikan, coba kita bayangkan, meskipun saya tidak bisa membayangkan. Ya, orangnya sudah meninggal dunia kan semenjak zaman Nabi. Berapa ratus tahun? 1400 tahun yang lalu. Orangnya sudah meninggal dunia. Harta wakafnya masih, dan masih dipakai, masih menghasilkan. Ya, dan tidak tanggung-tanggung kan, satu tahunnya itu kan tidak kurang dari 500 miliar. 500 miliar itu kalau buat beli teh ya seperti ini dapat berapa gelas saja kan itu. Maka kalau di dalam kita bab yang kemarin kita baca bahwa wakaf itu mandub itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Artinya apa? Ketika ada seseorang punya peluang untuk mewakafkan hartanya di jalan Allah, apapun itu, maka selama itu masih bisa dipakai, selama itu pula ia akan mendapatkan pahala. Salah satu ya harta yang dipakainya bisa dalam waktu yang lama itu adalah apa? Tanah. Jadi tanah itu yang memang bisa dipakai dalam waktu yang lama, selama tanah itu masih digunakan, selama itu pula orang yang wakaf akan mendapatkan pahala. Beda wakaf misalnya selain dari itu, wakaf laptop misalnya, paling hanya berapa tahun. Wakaf sepeda motor, kalau memakainya gawe ombrogan, atau preso ombrogan ya, dibuat apa? Ya, obrogan itu paling berapa tahun. Tapi seperti wakaf tanah ini sesuatu yang luar biasa. Dan namanya wakaf tanah itu tidak kemudian ya harus dengan tanah yang lebar. Ada sebidang tanah misalnya 1000 meter. Kemudian ditawarkan siapa yang mau wakaf per 1 meternya sekian. Per 1 meternya sekian. Berapa 1 meternya? 2 juta misalnya. Maka ada di antara kita yang ambil 1 meter, 2 meter, 3 meter, selama tanah itu masih digunakan, dimanfaatkan, selama itu pula kita akan mendapatkan pahala. Berapa besarannya? Besarannya tergantung dari besaran yang kita keluarkan. Kalau dapatnya 1 meter ya beda dengan yang 100 meter dan 100 itu berlaku ya. Artinya apa? Wakaf ini sesuatu yang sangat dianjurkan. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, selanjutnya pada malam hari ini untuk wakaf saya kira cukup. Kalau masih ada pertanyaan, ya ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan setelah materi kita ini selesai. Ibu bapak rahimakumullah, selanjutnya malam hari ini kita baca Al-Maddatut Tasi'ah. Maddah materi yang ke-9 adalah fil hibbati wal umra war rukbah. Ada hibah, umroh dan rukbah ya. Yang pertama adalah al-hibah. Al-hibatu atau hibah. Kalimat hibah ini bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia, meskipun tidak semuanya familiar. Kaum muslimin tentunya familiar dengan istilah hibah. Ini sudah saya hibahkan. Jadi kalau ada kalimat hibah, apa hibah itu sekalian? Ta'rifuha,
Pengertian dari hibah itu adalah hiya tabarru'ur rasyidi bima yamliku min malin au mata'in mubahin. Yang namanya hibah itu adalah tabarruk, sebuah perbuatan baik, suatu perbuatan baik rasyidi yang dilakukan oleh orang yang berakal, bima yamliku min malin, terhadap harta yang dimilikinya. Perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang yang berakal, seorang yang sudah balik, seorang yang sudah terkena beban taklif untuk melakukan kebaikan seiring dengan harta yang dimilikinya, au mubahin, au mata'in mubahin, atau mata, perhiasan-perhiasan yang mubah. Dengan kata lain, hibah itu adalah perbuatan baik seseorang terkait dengan harta yang dimilikinya. Ka'ayyahabbal muslimul akhara, seperti seorang muslim yang menghibahkan, memberikan kepada muslim yang lain daron, rumah. Sampean berapa anaknya? 7. Dah punya rumah belum? Belum. Saya kayak keong, berso keong. Jadi setiap tahunnya selalu berpindah ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau bahasa kerennya apa? Kontraktor. Jadi selalu berpindah dari satu ke tempat yang lain. Lalu ada orang yang simpati. Putra jenengan sudah berapa? 7. Itu di sana saya punya rumah, tapi tidak gede-gede amat, hanya 10 kali 15 misalnya kan. 10 kali 15 ini gede apa kecil? Tergantung. Nek ting kota gedem kan itu kan, nek di desa cukupan. Cukupan. Karena kalau di desa kayak di kampung saya itu kan yo masih pada lebar-lebar, meskipun yo rupane raka-rukaruan kan begitu. Ada seseorang, sudah itu rumah saya yang di sebelah sana itu sudah tak kasihkan ke kamu. Oke, turun. Itu namanya hibah, memberikan. Ka'ayyahabal muslimul akhar, seperti seseorang memberikan kepada orang muslim yang lain daron, sebuah rumah, memberi sebuah rumah. Au siyaban, atau memberikan siyaban. Siyaban itu apa? Pakaian. Sampean punya sarung enggak toh? Ya punya. Berapa? 1 ya, serbaguna untuk tidur, untuk kemul, untuk sholat dan lain sebagainya. Dan ini sampean tak kasih sarung. Nah, itu namanya hibah. Atau apapun, ataupun tanah. Ini saya tak kasih, jenengan tak kasih tanah. Untuk apa? Sak karepe. Pripun tanah niki kan lah ombo. Sing separuh saya buat rumah, yang separuh saya buat masjid, gimana? Boleh ndak? Boleh. Ya, jadi kayak wakaf kan. Selama apa yang diberikan itu masih dipakai, maka selama itu pula orang yang memberikan harta itu dia tetap mendapatkan pahala. Ada irisan tipis antara hibah dan wakaf, beda tembung. Tetapi dari sisi kemanfaatannya dan sisi pahala, selama apa yang diberikan itu masih dipakai, maka sang pemberi itu dia tetap akan mendapatkan pahala meskipun dia sudah meninggal dunia. Maka seseorang yang memberikan kepada orang lain suatu harta yang bisa dipakai dalam waktu yang sangat lama, itu peluang pahalanya sangat banyak. Auto'aman, atau memberikan makanan, ya, memberikan makanan, hibah. Apa? Misalnya snack misalnya. Untuk apa? Untuk pengajian malam Selasa misalnya. Itu juga termasuk bagian dari hibah, memberikan.
au yu'tiyahu darahima wa dananira, atau seseorang memberikan dirham ataupun dinar. Dengan kata lain, hibah itu adalah perbuatan baik seseorang kepada orang lain terkait dengan hartanya dengan cara memberikan harta itu kepada orang lain. Itulah hibah. Bahasa Jawanya paring atau memberi atau maringi, itulah hibah. Oleh karenanya Ibu sekalian, ya, ini perlu apa namanya? Perlu ada garis tipis yang perlu dipisahkan. Di situ ada hibah, di sana ada wasiat, di sini ada hibah, di sini ada wakaf, di sana ada wasiat. Ini ada benang-benang tipis yang perlu diperjelas karena akadnya itu berkonsekuensi pada hukum. Kalau wasiat, pelepasan hak itu nanti terlepas kapan? Ketika pemberinya sudah meninggal dunia. Kalau hibah pemberian dikala masih hidup. Yang sering agak rame itu begini, orang tua seseorang kadang tidak bisa membedakan antara hibah dan wasiat. Ini tak wehke kowe ya, tanah yang mana? Lor kuburan wetan kali, wis kono paculi. Nggih Pak. Ketika orang tuanya meninggal dunia, oleh anak-anak yang lain tanah itu diambil kembali. Untuk apa? Dibagi-bagi. Bolehkah itu? Tidak boleh. Karena tanah itu sudah diberikan ketika dia masih hidup. Beda dengan tanah lor kuburan gae, sok tak wehke masjid nek aku wis mati. Itu namanya wasiat. Tetapi ketika dia mengatakan, sudah yang kidul kuburan itu saya kasihkan ke kamu, sana digarap, sana tak kasihkan ke kamu. Ini namanya hibah. Ketika pemberi itu meninggal dunia, tanah yang sudah diberikan baik kepada orang lain atau kepada salah satu di antara anaknya tidak boleh untuk diambil kembali dan dibagi-bagikan menjadi warisan. Ini yang kadang terjadi. Sehingga ya bukan kadang, sering terjadi keramaian. Kok keramaian? Napa nggih? Ya, terjadi nek keramaian itu pasar. Terjadi apa? Nah, kerusuhan ya medeni kan. Jadi ada pertengkaran sampai pada sengketa. Kenapa? Karena ketidakjelasannya terkait tentang hukum tadi. Di sini ada wakaf, di sana ada wasiat, di sini ada hibah. Padahal dari sana ada tirka, ada warisan. Itu benang-benang tipis yang memang harus jelas sejelas-jelasnya. Yang kedua, hukumnya. Al-hibbatu kal hadiyati mustahabbatani. Hibah itu hukumnya seperti halnya hadiah. Hibah hukumnya seperti halnya hadiah. Mustahabbatani, ketika memberikan hadiah itu sesuatu yang disunnahkan, maka hibah itu juga perkara yang disunnahkan. Rasulullah SAW mengatakan, tahadu tahabu, hendaklah kalian saling memberikan hadiah, maka di antara kalian akan muncul rasa saling mencintai, saling menyayangi. Ada satu rumah, ya, kebetulan dia membuat lapisnya enak banget, lapisnya 15 lapis, tipis-tipis. Kemudian diberikan ke tetangganya, Mbak, kayak apa? Ini tak kasih, tak icipi begitu. Ngasih apa? Lapis. Ya, yang diberi kalau menerima
tunjukkan rasa kegembiraannya. Oh matur nuwun masyaallah. Oh, nyok wis jane gak pengen mangan kebenaran ono sing ngenehi itu kan. Jane kemudian lapis ya gorene. Wah ini ndak nyaman. Maka kemudian itu disandangi, dibawa masuk. Ya turun kok anu sik di ngapura, sik engko piringnya tak balekke misalnya. 3 hari berikutnya yang diberi itu buat apa? Buat apa kira-kira? Lemper ya, jenang atau apa. Maka dia ke tetangganya, Assalamualaikum, tok. Oh mbak kenapa? Arek ngulehke piring. Ngulehke piring. Tapi di atas piring itu ada makanannya. Kalau seperti ini terjadi, maka hubungan bertetangga itu akan menjadi baik. Kebetulan saya di kampung ya. Hal-hal seperti itu sudah menjadi hal yang biasa, Nek pengajian itu nanti buat makanan sing diwehke itu kira-kira kanan kiri 20 rumah. Besok gentenan sana gawe ngenai. Sini ana panen terong ngasih Pak Agus niki ajeng tak icipi terong. Alhamdulillah. Ya. Habis itu panen berambang saya tak icipi ra ketung sithik alhamdulillah. Tahabu. Kalian hendaknya mau untuk saling memberi hadiah, saling. Namanya saling itu apa? Bukan berilah hadiah, saling memberi hadiah. Ini memberi gantian. Tahabu, maka kalian akan saling mencintai di antara kalian. Ketika hadiah itu disunahkan, maka hibah itu juga sesuatu yang disunahkan. Idhuma minal khairil muraghabi fi fi'lihi wal musabaqati ilaihi. Karena dua-duanya hadiah, ya, memberikan hadiah atau memberikan hibah, ini termasuk kebaikan yang dianjurkan. Kebaikan yang dianjurkan untuk dilakukan, dan mestinya kita saling berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan seperti itu sesuai dengan kondisi yang melingkupinya. Kadang kita memberikan sesuatu yang kecil, ya, kadang memberikan sesuatu yang besar. Biqouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran, jangan Al-Imran ya. Ya, sering dengar itu kalimatnya disebut dalam surat Al-Imran. Wah, kita orang tahu ngaji Ali Imran ya, karena saya pernah mendengar gitu, mubalek di panggung. Terus kalian disebutkan dalam surat Al-Imran. Wah, ini ya nopo-nopo kan itu. Ali Imran. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-92 Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Allah katakan lan tanalul birra, kalian belum akan mencapai derajat kebajikan yang tinggi, yang sempurna, hatta tunfiku, hingga kalian mau untuk mendermakan, memberikan mimma tuhibbun. Mimma itu dari kata min dan ma, ba'dun minal kullih, itu kalau dalam ilmu nahwunya. Mimma itu sebagian dari semua keseluruhan. Oleh karenanya ayat ini dimaknai apa? Kalian belum akan mencapai derajat kebajikan yang sempurna hingga kalian mau untuk memberikan sebagian dari apa yang kalian miliki dan kalian cintai. Kalimatnya tunfiku, memberikan, menafkahkan. Ini sebagai dalil dari hibah tadi, memberikan pada orang lain akan harta yang dimilikinya, yang dimiliki. Kalau yang tidak dimiliki tidak boleh kita memberikannya, karena itu bukan menjadi kewenangan kita. Kemudian waqali ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, ya, ayat yang cukup panjang.
Dalam ayat itu ada potongan firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu, dan hendaklah kalian saling tolong menolong. 'Alal birri, ya, terhadap atau di atas kebajikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Salah satu di antara tolong menolong itu adalah memberi. Ada orang butuh lalu kemudian diberi. Kita wajahnya pucat, kemudian pandangan tatapan matanya kosong. Kosong niku pripun? Jadi gamang itu, ya. Digini-gini itu ngundak pelego itu. Ditanya, "Ke opo sampean itu?" Wah, kenapa-napa ora ke opo sampean ki? Niki ajeng lebet mboten di beras. Oh no, yo dolan teng konyong. Nah, diboncengke. Dikasih minum, kasih makan, ketika pulang ki ngono winginane panen kono gawa, ra kitung sithik misalnya. Ora kitung sithik, berapa? Ra kitung itu berapa? 10 kilo misalnya. Wah, ini kan termasuk apa? Tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Wa qala subhanahu, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Wa atal mala 'ala hubbihi dzawil qurba, dan berikanlah harta kepada hubbihi, kepada orang-orang yang engkau cintai, yang dicintai, dzawil qurba, seperti kaum kerabat. Artinya apa? Memberikan harta. Wa qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan tahadu tahabu. Ini yang tadi saya sampaikan. Tahadu tahabu, hendaklah kalian mau untuk saling memberi hadiah. Tahabu, maka kalian akan saling mencintai. Dong ngenehi, dong dikei, dan seterusnya. Meskipun kadang-kadang kita punya teman, punya siapa, orang yang tidak bisa kita tututi kebaikannya, kan ada itu. Angger-angger api aneh rajamak, tidak bisa membalas. Balas sidik sudah ditumpangi lagi. Ya, ada sosok orang yang seperti itu, sehingga jasa atau kebaikannya tidak bisa dibalas dengan orang lain. Maka Nabi mengatakan tahadu, hendaklah kalian mau untuk saling memberi hadiah, ya. Tahabu, akan terwujud rasa saling mencintai, saling asah, saling asih, saling asuh. Watasofahu, dan hendaklah kalian mau untuk saling berjabat tangan. Nek salamang entengo. Kenapa? Yudhibul ghillu ankum, sebab dengan kalian saling berjabatan tangan itu akan hilanglah ghil. Ghil itu apa? Ghil itu kedengkian, kebencian di dalam hati. Minimal itu akan berkurang, bisa malah menjadi hilang. Jadi kayak rapi nak gandeng salaman yo akhirnya berkurang. Maka ibu bapak sekalian, ya ini berlaku ya tidak lintas gender, tetapi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kata Nabi begitu, tasafahu, hendaklah kalian mau untuk berjabat tangan, membiasakan berpapasan petuan jika memungkinkan dengan berjabat tangan dan dengan ucapan salam tentunya. Ini menjadi kebiasaan yang baik, ya. Tapi tidak perlu bertambah sehingga menimbulkan dampak yang tidak baik. Saya pernah melihat di daerah di Saudi sana, mungkin teman lama papasan, ya, begitu papasan
Kita naik mobil, turun sama turun, jabatan tangan, kemudian berpelukan di tengah jalan. Jadi sana sini tuh tin. Nah ini. Ya kalau seperti itu ya ndak diperbolehkan. Karena apa? Mengganggu orang lain. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aidu fi hibbatihi. Seseorang yang mengambil kembali sesuatu yang telah diberikannya, kal'aidi fi qaihi, seperti seseorang yang memakan kembali makanan yang telah dimuntahkannya. Nah ini yang sering kita dengar itu, wis ngenei wis wehke kok dijaluk neh, kan itu memberikan sesuatu tetapi kemudian diambil kembali, ditarik kembali. Itu seperti apa? Seperti seseorang yang memuntahkan makanan, kemudian muntahannya itu dimakan kembali. Mendengarnya saja kita sudah apa namanya? Ya, kalau orang Jawa mengatakan mengkirik, ya, sudah mengkirik, menjijikkan seperti itu. Wa qali Aisyah radhiyallahu anha, dan juga seperti perkataan Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan kanan nabiyyu yaqbalul hadiyata wa yusibu 'alaiha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau mau untuk menerima hadiah, meskipun beliau tidak mau untuk menerima sedekah. Jadi hadiah dan sedekah menjadi berbeda. Kalau ada orang dengan ikrarnya mengatakan sampean tak kei sedekah misalnya, ya. Sedekah ini kan mestinya dari atas ke bawah. Kalau hadiah itu setara. Kalau dari bawah ke atas apa namanya? Saya ulangi. Kalau sedekah itu lazimnya dari yang tinggi diberikan pada yang rendah. Kalau hadiah sejajar. Kalau dari yang rendah ke yang atas apa? Kok nyogok? Bukan, ya. Apa namanya? Penghargaan. Jane ra butuh, tapi sebagai sebuah penghargaan. Artinya apa? Lintas itu punya peluang untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau ada seseorang, wah masa aku naik karo kae, memberi itu sebagai sebuah penghargaan dari atas ke bawah, kemudian bawah ke atas, kemudian sejajar, semuanya ada peluang untuk melakukan kebaikan. Rasulullah itu mau untuk menerima hadiah, dan biasanya beliau membalas hadiah itu. Kalau Nabi diberi hadiah, biasanya Nabi membalasnya dengan apa? Dengan sesuatu yang mampu beliau lakukan. Ini kata Aisyah. Ya, tentunya ya Aisyah mengatakan seperti itu benar karena beliau menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qali sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyabsutallahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin diluaskan baginya dalam urusan rizkinya, siapa yang ingin diluaskan untuknya pada urusan rizkinya, ya. Kemudian wa yun sa'alahu fi atharihi, dan ditunda kematiannya, falyasil rahimah, hendaklah ia mau menyambung tali silaturahim. Apa kaitannya dengan hibah? Dengan silaturahim itu memungkinkan seseorang untuk melakukan kebaikan dengan apa? Hibah, memberikan sesuatu. Apalagi ada Jawa. Ada Jawa itu ketika silaturahim paling tidak keluar apanya? Paling tidak, kalau kita silaturahim itu paling tidak tuan rumah akan memberikan apa? Paling tidak, napa? Wedang putih. Nah, itu paling tidak kan. Itu juga kebaikan. Ya, kadang-kadang tidak hanya wedang putih, tapi ono konco kancane kan gitu. Meskipun kadang-kadang ya ngapunten nggih niki wedang kok ora ono
kancane, ono niku gelase, dan lain sebagainya. Ini peluang untuk melakukan kebaikan. Itulah sekalian dalil-dalil terkait tentang hibah tadi. Baik, pemongsana azan, kita jeda azan juga. Baik sekalian, kita lanjutkan kembali. Yang berikutnya adalah syarat-syarat hibah. Artinya hibah itu bisa berlangsung, bisa terjadi ketika syarat-syarat ini terpenuhi. Yang pertama adalah al-ijab. Ada akad yang jelas. Akadnya jelas. Akad atau barangkali ikrar. Kalau orang Jawa sering mengatakan ono tembungi gitu. Ada akad, akadnya jelas. Wa huwa ijabatul wahibu man sa'alau syai'an. Seperti perkataan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang yang memintanya. Artinya apa? Hibah itu terjadi baik dengan kerelaan dirinya atau diawali dengan permintaan orang lain. Itu namanya tetap hibah. Kayak wong ki gudil, nek ora dijaluk ora ngenai. Itu bukan berarti gudil. Karena bisa jadi dia tidak pernah punya kesempatan untuk memberikan. Nah, itu husnudzon kita saja. Jadi kalau mau suudzon yang baik-baik. Kalau mau suudzon yang baik-baik berarti apa? Ya husnudzon. Artinya hibah itu bisa terjadi baik ia diminta maupun tidak diminta. Maka akadnya harus jelas. Wa iqta'uhu iyyahu biridha nafsi. Dia memberikan pada orang yang memintanya atau orang yang tidak memintanya dengan kerelaan hati. Artinya apa? Hibah itu syaratnya adalah ada akad yang jelas dari yang memberi kepada yang diberi. Baik itu dengan ucapan, maupun dengan isyarat yang difahami. Ini catatan penting. Baik dengan ucapan maupun isyarat yang difahami. Apa isyarat yang difahami? Kita bertamu. Kebetulan setelah bertamu yang punya rumah ngetokake wedang.
diletakkan di depan kita. Isyaratnya apa? Isyaratnya itu kemudian dimakan dan diminum. Jangan kemudian ngenteni kan hurung diwehke. Wah, ini kan teks sekali itu. Isyarat itu sudah menunjukkan seperti itu. Sudah diletakkan di depannya. Sudah dikatakan monggo. Masih kurang, kan hurung meni monggo diombe. Padahal ini kan orang yang rewel banget itu. Kan yang sek monggo tok. Ya, hurung dikon ngombe. Itu sudah menjadi akad, meskipun dengan isyarat sudah diberikan. Jadi ketika kemudian monggo sami didahar, itu ndak mau. Karena apa? Dia terlalu tekstual. Kenapa tekstual? Kan mboten jelas sing kon mangan sing pundi. Itu misalnya ini orang yang susah kalau bermuamalah dengan orang yang seperti ini. Monggo dipun dahar. Oh, nggih, kok mboten didahar? Kan dereng dikon ta sing pundi sing didahar. Yang kedua adalah al-qabul, ya. Menerima. Orang yang memberi sudah mengikrarkan baik dengan kata-kata maupun dengan isyarat. Yang kedua, yang diberi itu mau untuk menerimanya. Ibu bapak, ini catatan penting. Begini, wahwa ayak balal mauhubul lahul hibata bi'ayakul qabiltu mawahabani. Seperti seseorang ketika diberi, dia menerimanya dengan mengucapkan nggih mriki matur nuwun peparingipun. Itu kalimat yang menyatakan dia mau untuk menerima pemberiannya. Au yatanawalaha biyadihi liyakhudhaha, atau dia tidak mengucapkannya ning tangane nyandangi. Berarti sudah memenuhi syarat, kok diwahi kok menengahi, ya kan padha ora gelem. Ndak. Ketika dia sudah nyandangi dengan tangannya, meskipun tidak mengucapkannya, dianggap dia sudah menerimanya. Hibah itu sudah berlalu yang seperti itu. Catatan penting, lau anna musliman a'ta'atiyatan aw wahaba hibbatan li ahadin. Karena ketika ada seorang muslim memberikan sesuatu kepada muslim yang lain, ya, atau menghibahkan sesuatu kepada orang lain, walam yakbidha hatta mata, tetapi pemberian itu belum diterimanya sampai ia meninggal dunia, ya, sampai ia meninggal dunia, fa innaha tusbihu min hukukil warithati la haqqulil mauhubilahu. Maka itu kembali kepada orang yang anaknya orang yang memberikan, dan tidak boleh diberikan kepada orang yang diberinya, karena ketika memberi dia belum menerimanya. Ada seseorang memberikan ini tak wehke kae, ya. Ketika mau memberi itu, yang memberi meninggal dunia, yang diberi belum nyandangi. Karena yang diberi itu belum nyandangi, yang memberi itu meninggal dunia, maka pemberian itu batal. Yang diberikan itu kembali menjadi hak ahli warisnya orang yang mau memberi itu. Yang diberi tidak boleh dia mengatakan, tapi kan wes muni arek ngenai itu. Tidak bisa menuntut. Kenapa? Karena hibah itu belum terjadi. Jadi begini, itu sering terjadi di masyarakat. Dia kan sudah mengatakan memberi, tetapi ketika yang diberi itu dia belum menerimanya, maka pemberian itu belum berlangsung. Konsekuensinya harta yang diberi itu masih menjadi hak orang yang memberinya atau hak ahli warisnya. Kecuali tadi sudah menyatakan diterima atau dia sudah nyandangi dengan kalimat yang menunjukkan ia menerimanya atau perbuatan yang menunjukkan dia menerimanya, maka yang seperti itu sudah terjadi yang namanya hibah, tidak bisa dibatalkan.
lahakun lil mauhubi lahu fiha li faqdani syartiha, karena memang syaratnya menjadi tidak terpenuhi. Ketika mau memberi, yang mau diberi belum nyandangi, belum menerimanya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ketika yang memberi itu kemudian meninggal dunia, maka harta yang diberikan itu akan diberikan itu kembali menjadi hak ahli warisnya. Apakah ahli warisnya akan meneruskan keinginan bapaknya untuk memberi atau tidak jadi memberi, maka itu mutlak menjadi hak ahli warisnya. Kepemilikan harta itu berpindah menjadi milik ahli warisnya. Maka seperti wasiat, kemudian ingin hibah, itu perintah Nabi apa? Segerakan, segerakan. Ingin membuat wasiat, segera ditulis wasiat itu. Ingin memberikan sesuatu, segera diberikan. Kenapa? Karena dia merencanakan iki tak weke kae wae, mesake wong ki ra duwe. Bar seperti itu, dia keluar dari rumah, ya, kemudian gigalan genting. Ya, gentingnya ndaknya 1, 15, kan jadi loro kabeh awake. Meninggal dunia. Dalam kondisi seperti itu, keinginan untuk memberikan hibah itu sudah menjadi batal, belum terlaksana. Maka harta yang semula akan diberikan belum menjadi milik orang yang diberi karena dia belum menerimanya. Maka kalau mau diberi, ceket golek ditompo, kan begitu. Yang mau memberi ndak selak mati, nanti rasido. Jadi sama-sama, ya. Jadi yang memberi maupun yang diberi. Karena kalau masih tertunda, kemudian yang memberi itu meninggal dunia, maka akad hibah itu menjadi batal. Ibu bapak yang selanjutnya, ahkamuha, ada beberapa ketentuan-ketentuan terkait hibah ini, ya. Paling tidak ada tiga ketentuan. Pertama, ingkanatil atiyatul li ahadin auladihi istuhibba i'ta'u baqiyal auladi mithlaha. Jika pemberian itu, hibah itu dilakukan oleh orang tua ke salah satu anaknya, maka sebaiknya anak yang lain juga diberi dengan pemberian yang sama. Ini catatan. Kalau orang tua memberikan sesuatu kepada salah satu di antara anaknya, sebaiknya anak yang lain juga diberi dengan pemberian yang sama. Meskipun pada prakteknya melihat situasi dan kondisi. Punya anak 3, terpaut usianya jauh. Anak pertama kuliah S2, anak yang kedua SMA kelas 1, anak yang ketiga TK. Yang berangkat kuliah S2 disangoni 3 yuta. Masa sing TK yo mangkat sekolah diparingi 3 yuta. Ini kan musibah namanya. Ya, ini menjadi catatan penting. Jadi kalau seseorang itu memberikan sesuatu, kebetulan yang diberi itu anak, sama-sama sudah berkeluarga, sebaiknya anak yang lain juga diberi. Anak yang lain juga diberi. Kenapa? Rasulullah mengatakan ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah, berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian. Maka misalnya ketika ada orang tua, kebetulan dia memiliki banyak harta dan dia ingin segala sesuatunya clear, tidak ada pertengkaran di antara anak terkait harta yang dimilikinya. Kemudian orang tua itu punya inisiatif, sadurunge aku mati, bondo bandaku tak weke anakku kabeh. Anaknya dikumpulkan, diberikan semuanya dengan cara yang adil. Pemberian harta dikala hidup tidak berlaku pemberian seperti hukum warisan. Kalau warisan itu sepikul
segendongan. Kalau pemberian enggak. Pemberian sebaiknya sama. Karena pemberian itu tidak ada hukum harus sepikul segendongan. Punya anak tiga. Kebetulan juga punya sawah. Sawahnya berapa? Sawahnya 3 bidang, 3 tempat. Masing-masing lokasi, 3 lokasi, masing-masing lokasi 10 hektar misalnya. Bayangkan sing gede-gede mawon. Anaknya 3, ya. 3 itu ternyata anaknya, ya. 3 anak itu ternyata pancuran kapit sendang. Napa pancuran kapit sendang itu? Ngeliling basa Jawa, ya. Napa? Pancuran kapit sendang. Perempuan, kemudian laki-laki, kemudian perempuan. Itu pancuran kapit sendang. Kalau kebalikannya napa? Sendang kapit pancuran. Nek pancuran kabeh laki-laki semuanya. Ya, 3 anaknya kebetulan laki-laki dan perempuan. Ya, kebetulan tanahnya sama, luasannya sama. Orang tua itu ketika akan memberikan kepada anak, ketika masih sama-sama hidup, sebaiknya ketika yang satu diberi, yang lain juga diberi. Jadi ketika yang satu diberi, yang lain juga diberi. Ada seorang wanita, ya, memberikan sesuatu kepada anaknya. Rasulullah melihat itu. Rasulullah tanya, apakah anak yang lain juga diberi seperti pemberian kepada anak ini? Artinya Nabi mengingatkan, ketika salah satu diberi, maka yang lain juga sebaiknya diberi, sesuai dengan kondisi yang melingkupinya. Jika kemudian pemberiannya itu berbeda, maka tidak mengapa jika anak yang lain menunjukkan kerelaannya. Ini dalam membuat keutuhan dalam rumah tangga. Saya punya jamaah pengajian pernah seperti itu. Putranya ada di luar Jawa dan di luar negeri beberapa. Maka ya putra-putra itu jarang pulang. Paling setahun sekali. Dan kebetulan orang tuanya ini hartanya banyak. Ya, pas beliau bincang-bincang, kata beliau, saya ingin Pak Ustadz, sebelum saya mati, saya itu sudah tidak ada kaitan dengan harta. Maka kami sampaikan, ngeten mawon Bu, ya, misalnya itu sudah seorang ibu-ibu, kebetulan orangnya berharta. Dia cerita, anak saya ada yang di luar negeri, ada yang di Perancis, ahli, sering ndukiri purbakala itu apa namanya? Arkeologi, itu di Perancis. Yang satu ada yang 2 di luar Jawa. Kebetulan beliaunya di sekitaran Temanggung Magelang sini. Nah, kemudian kami sampaikan, nah kalau begitu enggak apa-apa Bu, berikan pada putra-putra, dikumpulke, sampaikan saja. Kemudian nanti ya panjenengan tetap menempati tempat itu. Akhirnya putra-putra dipanggil. Semua putra dipanggil dan ibunya mulai pembicaraan. Mas, Nang, Ibu tak omong, Ibu wis tuwa. Ibu ki duwe bondo kae, ana kae, ana toko, ana ruko, ana omah. Nah, saiki kata beliau, saya ingin ketika menghadap Allah nanti mati, saya tidak ingin harta itu jadi pertengkaran di antara kalian. Maka hari ini tak kasihkan sampean, yang ini tak kasihkan kamu, ini tak kasihkan kamu. Sekarang ibu sudah tidak punya apa-apa, tapi karena ibu ini masih hidup, maka toko ini tak tunggonane, yo tak jalankan, tapi ini milik kamu, ming aku ngenger di rumah kamu. Setelah itu semua anaknya menangis. Dan semenjak itu semua anaknya yang dulu jarang pulang, setelah itu bergiliran setiap bulan gentenan pada pulang. Jadi tambah Jadi tambah raket, tambah tresnane. Karena berkat apa? Hibah, itu pemberian. Maka ketika pemberian itu dilakukan oleh orang tua kepada anak, sebaiknya yang lain juga diberi dengan pemberian yang sama. Kalimat sama itu tidak
tidak harus persis, sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Yang kedua, yuharrimu ayahrumu ruju'u fi hibatihi, hukumnya haram mengambil kembali apa yang telah diberikan. Sebagaimana sabda Nabi, al-aidu fi hibbatihi kal-aidi fi qaihi. Seseorang yang mengambil kembali apa yang telah diberikannya, maka diibaratkan seperti seseorang yang menelan kembali muntah-muntahannya. Illa, ada catatan, kecuali antakunal hibbatu min walidin liwaladihi, kecuali pemberian yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Jadi begini, haram hukumnya mengambil kembali apa yang telah diberikan, kecuali pemberian yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Fa innalahu ruju'a fiha, karena kalau yang memberi itu orang tua, yang diberikan anaknya, sebenarnya orang tua masih bisa untuk mengambil kembali. Kalau itu yang melakukan orang tua kepada anak. Kenapa? Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la yahillu lirajulin ayyutiyal atiyata thumma yarji'a fiha. Haram, tidak halal, berarti haram hukumnya seorang laki-laki memberikan pemberian lalu ia meminta kembali apa yang diberikan. Illal walida fima yu'ti liwaladihi, kecuali pemberian yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, boleh diminta kembali. Apa alasannya? Alasannya karena walid wa maluhu liwalidihi, karena sebenarnya harta dan anak hakikatnya milik kedua orang tuanya. Nah, ini kalimatnya menarik dan sangat jelas menurut saya. Jadi pemberian, orang yang sudah memberi itu tidak boleh untuk meminta kembali yang diberikannya, kecuali orang tua memberikan kepada anak, boleh meminta kembali. Apa alasannya? Alasannya karena harta dan anak itu milik orang tuanya. Anaknya dan hartanya itu hakikatnya milik orang tuanya. Tapi ini jangan salah aplikasi. Nanti orang tua ngerti anak sugih njur dijipui, itu tidak boleh ya. Artinya apa? Harta orang tua, anak serta apa yang dimiliki oleh anak itu hakikatnya milik orang tuanya. Karena adanya anak berasal dari orang tua. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir ya, tukrul hibbatu sawabi wahya ayahdil muslimul akhar hadiyatan liyukafiyahu anha bi aktsara minha. Yang ketiga, makruh hukumnya seseorang yang memberi dengan harapan dia mendapatkan balasan. Leh ngenei men diwehi, itu makruh. Jadi ketika seseorang itu memberi tetapi ada harapan untuk diberi oleh orang yang diberikan. Ada orang pulang dari belanja, bawanya durian, berapa? Gowone durian songo misalnya. Padahal orang itu satu rumah hanya berenam, sisa berapa? 3. Tetangganya ngitung, gowo songo, wonge mentok 6, aku anake mentok 1, nee, gitu kan. Nee sing 3 rek diweke aku. Nah, sebelum itu terjadi, dia punya strategi, ya. Dia kula nuwun, kebetulan dia punya apa? Di belakang rumah itu ada pisang dan sudah matang. Maka kemudian dia ambil yang sudah matang itu salirang.
Baru saja dia pulang masuk rumah tetangganya itu, beberapa menit kemudian, 5 menit, 10 menit, bawa pisang itu ke sana. Tapi di sini ada udang, apa niku? Di balik batu udangnya mati. Jadi dia memberikan itu dengan harapan engko nek nyong bali njur duren sing telu mau digawa. Sebab durane 9 kae sak omah ming tok wong 6, berarti sing telu nek rek weke aku. Ini hukumnya makruh. Memberikan sesuatu dengan harapan dia akan diberi. Seperti ayah dial muslimul akhar hadiyatan. Seperti seseorang memberikan hadiah kepada orang lain liyukafiyahu anha, supaya dibalas bi aktsara minha, dengan balasan yang lebih banyak. Liqouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 39, wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi falayarbu indallahi. Ini penjelasannya panjang. Apa yang kamu berikan dengan maksud supaya kamu mendapatkan tambahan dari harta yang dimiliki oleh manusia, maka tidak ada tambahan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah. Apa yang kamu berikan ya dari harta yang engkau serahkan dengan tujuan mendapatkan wajah Allah, faulaika humul mud'ifun, mereka itu orang-orang yang akan diberi balasan dengan balasan yang berlipat ganda. Artinya apa? Ketika seseorang memberikan dengan maksud supaya dia diberi dengan yang lebih banyak, maka itu bukan sifat seorang mukmin yang baik. Wal muhda ilai bil khiyari fi qabuliha wa rafdhiha. Orang yang diberi dia punya pilihan tentang apakah dia akan menerimanya atau menolaknya. Jadi orang yang diberi itu punya pilihan, arek candangi apa arek ora. Dia punya pilihan, ya. Wa idza qabilaha wajib 'alal mukafatu muhdi bima yusawiyaha aw aktsar. Ketika dia memilih pilihan untuk menerimanya, maka mestinya dia memberikan balasan kepada orang yang memberikannya itu dengan pemberian yang sama atau lebih banyak. Orang yang diberi itu punya pilihan apakah menerima atau menolaknya. Tapi biasanya Nabi itu menerimanya, meskipun beliau tidak menyukainya, karena kadang diberikan pada orang lain. Dan itu menjadi etika yang baik. Saya punya teman itu, Masya Allah, beliau itu kalau silaturahim itu nyenengke sekali. Kasih minum, tanya, Ustaz, teh apa ini? Masya Allah, enaknya ndak karu-karuan. Enaknya ndak karu-karuan. Ya. Jadi nyenengke sing apa namanya? Yang memberi. Habis itu kemudian tak gorengke lenteng. Buka lentengnya, Masya Allah, saya kalau makan lenteng seperti ini sulit untuk berhentinya. Lenteng mana ini? Enak sekali. Wah, dia cerita ini kalau dikemas macam-macam, nyenengke itu. Kemudian makan, ya biasa di kampung itu karena jam harus makan, makan udah bareng-bareng sama saya, bareng makan. Tanduk itu dia tanya, Ustaz, berasnya dari mana ini? Bagus sekali itu, jangannya di alam kabeh. Dan ini menjadi apa? Menjadi akhlak yang sangat baik, meskipun jane digawe-gawe, opo tenanan ndak tahu. Tapi itu etika yang baik. Saya punya teman seperti itu, seorang Ustadz Kabir itu. Kalau saya sebut namanya, Bapak Ibu sekalian tahu. Dan itu beliau kalau bertamu nyeneng lagi sekali. Semuanya di alam semuanya. Mejanya bagus sekali ini, ya, ngarori meja. Semuanya itu diarori dalam rangka nyenengke orang yang apa namanya? Orang yang memberi. Dan seperti itulah kebiasaan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun seseorang itu boleh untuk menolak pemberian. Ya, Aisyah mengatakan karena Nabiyyu yaqbalu hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Nabi itu biasa menerima hadiah dan kadang dan sering Nabi itu memberikan balasan atas orang yang memberikan hadiah. Dan Rasulullah mengatakan, man sonna ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Kalau ada seseorang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu dengan kebaikan yang setimpal. Kalau ada seseorang melakukan kebaikan, berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu dengan sesuatu yang setimpal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sonna ilai ma'rufun ya faqala li fa'ilihi jazakallah khairan faqad ablagh fis sana. Ketika ada seseorang ya mendapatkan kebaikan dari orang lain, kemudian dia mengucapkan kepada orang yang memberikan kebaikan itu, jazakallahu khairan, semoga Allah memberikan balasan kepada engkau, faqad ablagha fis sana, hakikatnya dia sudah menyampaikan pujian dan kebaikan. Dengan kata lain, dia sudah membalas kebaikannya. Kalau dalam riwayat yang lain disebutkan secara urut, kalau ada seseorang berbuat baik kepada kalian, balaslah dengan sesuatu yang setimpal. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka fad'u lahu, doakan ia. Sehingga dengan mendoakan itu seakan-akan kamu sudah membalas akan kebaikannya. Kalau di sini, kalau kamu tidak bisa membalasnya, ucapkan dengan jazakallahu khairan, semoga Allah memberikan balasan kebaikan atas apa yang engkau lakukan. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, inilah bab yang ke-9 terkait tentang hibah. Hibah itu pemberian yang dilakukan oleh pemberi kepada yang diberi, dan dua-duanya masih dalam keadaan hidup. Itulah hibah. Karena ketika lepasnya harta itu setelah yang memberi itu meninggal dunia, itu namanya wasiat. Hibah pemberian yang dilakukan oleh pemberi kepada yang diberi, dan keduanya masih dalam keadaan hidup. Ibu bapak rahimakumullah, sampai di sini yang bisa kita baca pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, jika ada kami persilahkan. Kalau ada, nggih.